Para sahabat, kali ini saya akan bertutur tentang menantang urbanisme dari Medan Desa. Ini sebuah kritik terhadap urbanisme yang sudah menjadi gerakan, menjadi kebijakan dan ideologi. Dan sekaligus saya hendak mempromosikan kita ini berbicara, mengembangkan pemikiran, kebijakan dan gerakan ruralisasi. Mengapa urbanisme perlu ditantang dan mengapa ruralisasi itu perlu dipromosikan? Saya akan hadir di sini dan apa yang akan saya sampaikan ini menjadi bagian dari respon terhadap normalitas baru di tengah pandemi yang sekarang kita sedang hadapi. Pada bulan April tahun 2020 ini, sebelum bulan Ramadan, Presiden Joko Widodo pernah berbicara di Mata Najwa tentang perbedaan antara pulang kampung dan mudik. Beliau mengatakan bahwa mudik itu sementara, pulang kampung itu bisa ulang-alik dan bisa pulang kampung selamanya. Dan beliau sampaikan itu karena pada hari-hari itu banyak orang yang mudik atau pulang kampung padahal dilarang atau dianjurkan warga terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY itu supaya tidak mudik, tidak pulang kampung karena bisa membawa penularan virus COVID-19. Dan ternyata respon publik ini luar biasa. Jadi cenderung netizen itu membuli, menyalahkan presiden yang membedakan dua pengertian itu. Karena menurut para ahli bahasa pada dasarnya pulang kampung dan mudik itu sama. Bahkan Menteri Perhubungan juga demikian. Beliau pernah mengatakan bahwa jangan dibedakan lah, itu sama prinsipnya. Sayang ya, ini nggak berkembang dan barangkali sekarang sudah menguap, sudah hilang ya. Dan sayang juga bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden ini tidak dikembangkan entah itu oleh para pembantunya atau para ahlinya untuk memahami secara bermakna antara mudik dan pulang kampung ini. Dan saya sudah menulis di media sosial, termasuk saya melakukan podcast dengan Lembaga Strategi Nasional berbicara tentang ruralisasi ini, dan penting ini perlu disampaikan terus-menerus. Kita menantang urbanisme dari Medan Desa dan sekaligus kita mempromosikan ruralisasi sebagai respon untuk menuju tatanan baru ya, yang kita bergerak ke desa karena pandemi ini betul-betul memukul kapitalisme global yang episentrumnya itu di kota. Saya ingin melihat bukan dari sisi tata bahasa, tapi dari politik bahasa. Saya mengatakan bahwa mudik itu terkait dengan urbanisasi dan pulang kampung itu terkait dengan ruralisasi. Jadi artinya Presiden ketika berbicara tentang pulang kampung itu sebenarnya akan mendorong gelombang atau gerakan bahkan juga kebijakan untuk ruralisasi. Artinya kembali ke kampung, pengertian sederhananya, tapi tentu tidak hanya sekedar mobilitas
atau arus balik orang yang sudah lama di kota atau ulang-alik ke kota lalu pulang kampung. Memang tidak sekedar itu, dan itu penting untuk kita bahas lebih dalam, baik nanti dari sisi pemikiran, gerakan, dan juga yang lebih penting adalah kebijakan untuk menempatkan desa itu sebagai kekuatan baru di tengah kita menghadapi kerentanan pandemi. Nah, apa yang disampaikan Presiden tentang pulang kampung yang saya maknai dengan ruralisasi ini sebenarnya konsisten dengan beberapa platform yang dimiliki beliau. Yang pertama adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga platform Indonesia sentris, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta sentris, bukan Jawa sentris, tapi letaknya ada di daerah, di kabupaten, dan di desa, termasuk di pelosok negeri yang itu sangat beraneka ragam dan selama ini justru tertinggalkan di satu sisi menjadi beban bagi negara, dan pada sisi lain bahwa desa-desa atau masyarakat sempat itu justru menerima korban dari kebijakan yang bias kota. Yang ketiga, sejak tahun 2015 ketika Presiden menggulirkan atau melansing dana desa, beliau selalu mengatakan atau mendorong supaya dana desa itu bisa menjadi energi untuk menekan laju urbanisasi. Apakah itu sudah berhasil? Tentu belum ada penelitian atau semacam evaluasi yang mendalam tentang itu, meskipun pada sisi yang lain sudah ada semacam monef ya, dalam tanda petik gitu ya, monef ya, untuk pertunjukan tentu saja ya. Monef itu kan hanya untuk pertunjukan, telah mengurangi angka kemiskinan. Tetapi saya menilai dan saya juga mengacu pada banyak penelitian termasuk yang dilakukan oleh para sahabat jaringan aliansi masyarakat sipil Sumatera Utara, JAMSU, termasuk Mitra Indonesia yang di Medan, itu melihat bahwa ekonomi itu termasuk uang di desa itu ya tidak bertambah. Jadi artinya bahwa dana desa dan seterusnya itu yang lebih banyak untuk apa ya, termasuk dana desa, termasuk BLT ya, itu kan hanya untuk merawat, menjaga daya beli istilahnya, atau untuk sekedar merawat ekonomi konsumtif yang selama ini ya begitu-begitu saja ya, atau bahasa lainnya adalah dalam posisi involusi, tidak berkembang secara pesat. Tetapi bukan berarti desa tidak ada kapitalisasi. Studi JAMSU ya di Sumatera Utara, dan sekian tahun lalu studi yang dilakukan oleh AK3 Bandung atas desa-desa di Jawa, itu kapitalisasi tetap ada. Tetapi persoalannya adalah produksi kapitalis itu bukan dinikmati oleh rakyat desa, rakyat jelata, tapi rakyat jelita yang itu berada di kota juga gitu. Ya, jadi ini tantangan yang serius, sehingga mengapa urbanisasi paling tidak dalam pengertian sederhana migrasi penduduk dari desa ke kota itu terus bertambah. Karena apa? Karena daya tarik dan daya dorong. Karena sumber penghidupan di desa ya gitu-gitu aja, tidak bertambah secara pesat, dan produksinya juga tidak bertambah juga, meskipun daya beli tetap dijaga, ekonomi konsumtif itu terus-menerus tumbuh, karena ini didorong oleh asupan dari barang-barang pabrikan dari kota, dan kemudian para tengkulak dari kota itu mengambil hasil bumi dari desa tentu dengan harga yang sangat murah, entah itu ketela atau pasir atau beras ya, karena memang ini untuk menjaga order, menjaga tatanan
di kota, terutama kaum miskin kota, supaya kondisi politik itu selalu stabil, tidak ada guncangan kalau harga-harga itu dikendalikan dengan murah. Ya, ini bagian dari proteksi, tetapi memproteksi order dari kaum miskin kota, tetapi mengorbankan petani yang ada di desa. Itu. Mengapa masalah subsistensi, krisis kehidupan dan penghidupan desa itu muncul? Atau mengapa desa itu identik dengan keterbelakangan, lalu kemiskinan, ketimpangan, dan sebagainya? Ya tentu ini bisa kita lacak, bisa kita jelaskan dari arus urbanisasi. Urbanisasi ini yang kemudian nanti akan menjadi urbanisme, itu dalam pengertian dasar ada 3. Yang pertama, ini pembentukan kota. Ya, jadi kota itu dibentuk oleh negara atau oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ini yang lazim, itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kota itu punya daya tarik dan desa itu punya daya dorong. Ini yang kemudian menimbulkan satu kritik bahwa orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki di kota. Kemudian yang ketiga adalah perluasan kota baru atau pembentukan aglomerasi perkotaan yang merambah ke ruang perdesaan. Yang awalnya cuma DKI, kemudian berkembang ke Bogor, lalu Depok, Tangerang, Bekasi, berkembang luas lagi ke Karawang dan seterusnya. Ini yang sering dibicarakan oleh para geografi, ahli-ahli geografi, ahli demografi maupun ahli ekonomi, bahwa urbanisasi ini persoalan aglomerasi perkotaan dan secara demografis itu berbicara tentang komposisi jumlah penduduk yang tinggal di kota itu lebih banyak daripada di perdesaan. Itu 3 pengertian dasar, dan saya ingin memahami 3 pengertian dasar itu dari atau dengan 3 perspektif yang saling terkait. Yang pertama, urbanisasi itu terkait dengan state formation, pembentukan negara, baik yang terjadi di dunia barat maupun di tanah jajahan kolonialisme. Ini sudah berlangsung lama, dan sebagai contoh misalnya Karl Marx ya, yang berbicara tentang the idiocy of rural life, yang berbicara tentang kebodohan kehidupan perdesaan kira-kira tahun 1850-an. Dia mengatakan bahwa kehidupan desa itu bodoh karena dikungkung dengan komunalisme dan ditindas oleh despotisme. Dan karena itu dia merekomendasikan sebaiknya orang desa itu dibawa ke kota, lalu melakukan urbanisasi dan terlibat dalam proses industrialisasi. Dan oleh karena itu ini cara pandang orientalis yang betul-betul mendukung kolonialisasi, urbanisasi, dan industrialisasi di perkotaan untuk menghancurkan struktur stagnan desa yang tadi dikungkung dengan komunalisme dan despotisme. Ini pengalaman di tanah jajahan ya. Dan ini termasuk tentu dia melihat ini ya, moda produksi Asiatik di India, Cina, dan juga dia memanfaatkan buku Raffles, The History of Java. Dia bisa melihat kondisi Jawa dan Bali. Nah, ada karya yang lain yang saya sukai, itu Charles Tilly ya, ketika dia berbicara tentang state formation atau pembentukan negara di Eropa Barat. Jadi dia punya diktum yang sangat terkenal, perang menciptakan negara, negara menciptakan perang. Dari diktum ini
Charles Tilly memetakan sirkuit timbal balik segi 4. Segi 4 itu ada negara, ada perang, kota, dan modal. Perang menghasilkan negara yang kuat, sentralistik, birokratik, dan mampu menghasilkan law and order yang kokoh. Dengan perang, negara menciptakan kota dan modal. Kota membentuk negara. Kota menjadi pusat kekuasaan negara, pusat revolusi industri, pusat peradaban, pusat modal. Negara melakukan perang melawan, menundukkan, dan menyerap desa sebagai organisasi kekuasaan lokal dan basis feudalisme ke dalam tubuh negara kapitalis yang berpusat di kota tentu. Negara menciptakan jaringan urbanisasi modal dan manusia dari desa ke kota untuk mendukung perdagangan dan industri yang berpusat di kota. Jadi ini contoh tentang pembentukan negara kapitalis itu seperti itu, dan ini sangat menonjol di Eropa Barat. Yang kedua, perspektif yang kedua, urbanisasi perlu juga dilihat dari ini ya, revolusi perkotaan. Ini mengacu pada kemunculan kehidupan kota dan transformasi bersamaan dari sistem berbasis agraria sederhana ke sistem manufaktur dan perdagangan yang kompleks dan hierarkis. Jadi ini membentuk namanya urban society ya, yang begitu kompleks dari revolusi pertanian ke revolusi industri yang semuanya berpusat di kota. Dan ini ada karya-karya yang menarik, misalnya ditulis oleh Henri Lefebvre, ilmuwan sosial dari Prancis, dan yang lebih terkenal lagi David Harvey ya, yang banyak menulis tentang globalisasi, kritik terhadap neoliberalisme. Dia dua orang itu menyoroti tentang revolusi perkotaan ini ya. Jadi revolusi perkotaan itu ditandai dengan pembentukan kota, diikuti juga dengan terbentuknya urban society yang kompleks secara ekonomi, sosial, dan politik. Nah, Harvey melihat ini ada konsep urbanisasi modal. Kota dapat dipahami sebagai tempat secara spasial bagi manusia, barang, dan alat produksi yang dikonsentrasikan. Urbanisasi modal itu ditandai dengan produksi pertanian telah kehilangan daulatnya, otonominya di negara-negara industri utama dan sebagai bagian dari ekonomi global. Jadi pertanian itu melayani perdagangan, melayani industri yang berpusat di kota, baik itu kota pada skala nasional bahkan juga global. Dan dari hari ke hari misalnya muncul yang namanya big farm, agribisnis, bukan hanya sekedar agriculture tetapi agribisnis skala besar, yang kalau kita membuka kembali buku Rob Wallace yang berjudul Big Farm Make Big Flu gitu ya. Jadi dia melihat bahwa flu termasuk pandemi corona hari ini itu sebenarnya didorong oleh kerusakan ekologis yang itu karena revolusi big farm. Revolusi big farm yang big farm itu tentu terkait dengan big capital, big data, big player, dan big yang lain. Kecuali big people ya. Dan ini Rob Wallace melihat ini muncul karena persekongkolan antara negara, korporasi besar, bank, dan ilmuwan yang melakukan rekayasa genetika, bioteknologi yang memungkinkan bahwa hasil-hasil pertanian terutama binatang itu menghasilkan modal, menghasilkan uang yang sangat besar. Dan itulah yang menciptakan
ekosida, kerusakan, kehancuran ekologi, dan kemudian juga menciptakan patogen, penyakit yang menular dari binatang ke manusia. Itu salah satu gejala global dan itu bisa kita telusuri, dan oleh karena itu yang namanya pandemi virus corona ini itu bagian dari urbanisasi dan juga globalisasi ini. Yang pada sisi yang lain itu Harvey juga melihat bahwa meskipun ciri-ciri lokal dan regional sejak saat produksi pertanian mendominasi belum sepenuhnya hilang, tapi telah berubah menjadi bentuk produksi industri ya. Tapi tentu saja ini kapitalisasi, globalisasi ini bukan petani yang menikmati, tetapi ini kan tadi ya persekongkolan big farm tadi ya. Dan akibatnya unit tradisional khas kehidupan petani yaitu desa telah berubah. Desa itu diserap atau dilenyapkan oleh unit yang lebih besar, telah menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari produksi dan konsumsi industri. Jadi ini industri, perdagangan, globalisasi, kapitalisasi ini kan satu geng. Ya, jadi ini revolusi perkotaan, dan tentu ini revolusi perkotaan juga diikuti dengan ledakan penduduk di kota tentu. Di sisi lain juga kota menjadi ruang politik, entah itu politik yang bersifat persekongkolan, tapi juga ada politik pergerakan. Kaum miskin kota, kaum intelektual, yang antara lain juga meruntuhkan otoritarianisme, kira-kira ya sekian tahun yang lalu gitu, atau Arab Spring misalnya. Jadi artinya gelombang demokratisasi ini salah satu jenis juga sebagai revolusi perkotaan. Yang ketiga, melihat urbanisasi itu dari sisi ideologi dan kebijakan pembangunan yang bias kota atau yang meminggirkan, mengabaikan desa. Konsep urban bias atau bias kota pertama kali disampaikan oleh Michael F. Lipton tahun 1977. Ini seorang ilmuwan sosial dari Inggris yang dengan analisis kelas menunjukkan kesenjangan ekonomi politik antara perdesaan dan perkotaan. Teori Michael Lipton itu memiliki dua proposisi dasar. Yang pertama, proses pembangunan di dunia ketiga secara sistematis mengabaikan perdesaan dan bias tertanam dalam struktur politik yang didominasi oleh perkotaan. Ya. Dengan kata lain, Lipton berpendapat bahwa orang desa itu miskin karena mereka tidak memiliki kekuasaan politik. Jadi artinya bukan karena input yang rendah, tetapi tidak punya kekuasaan politik yang paling tidak bisa mempengaruhi kebijakan negara. Ini sebagai contoh, saya kutip pendapat Lipton begini. Konflik kelas yang paling penting di negara-negara miskin di dunia saat ini bukanlah antara tenaga kerja dan modal. Juga bukan antara kepentingan asing dan nasional. Itu adalah antara kelas perdesaan dan kelas perkotaan. Sektor perdesaan mengandung sebagian besar kemiskinan dan sebagian besar sumber kemajuan potensial berbiaya rendah, tetapi sektor perkotaan mengandung sebagian besar artikulasi, organisasi, dan kekuasaan. Jadi kelas-kelas perkotaan telah mampu memenangkan sebagian besar
putaran perjuangan dengan perdesaan. Ya ini tentu menarik ya, tentu yang kelas antara rakyat jelata dan rakyat jelita juga ada, yang global dengan nasional juga ada, tetapi ini sudut yang lain yang penting untuk kita lihat secara kritis, karena bagaimanapun yang kota, kemudian yang nasional itu, kemudian yang juga rakyat jelita itu kan satu garis. Ya, yang tadi sudah dibicarakan oleh Rob Willis itu kan satu mata rantai ini. Ya ini kalau kita bisa petakan secara tipologis antara kategori kelas rakyat. Ini kan ada rakyat jelata dan ada rakyat jelita. Kemudian di satu sisi kan kategori ruang, ada ruang desa dan ruang kota. Lalu menimbulkan ada 4 kotak. Ada rakyat jelita di desa, ada rakyat jelata di kota, ada rakyat jelita di desa, dan ada rakyat jelita di kota. Tentu yang paling dari 4 kota ini yang paling berkuasa kan rakyat jelita di kota. Rakyat jelita di kota ini bisa mengatur negara. Dan yang paling memprihatinkan dari 4 kategori ini sebenarnya adalah rakyat jelata yang di kota, yang mereka asal-usulnya dari desa juga. Mereka melakukan migrasi karena di desa sudah tidak mempunyai apa-apa, pertaniannya sudah mengalami involusi, kemudian hidupnya juga sangat terbatas, sehingga mereka mengadu nasib untuk mengais rezeki di kota tadi. Ternyata di kota mereka menjadi kaum miskin kota yang tinggal entah di jembatan, tentu ada yang sukses juga. Tapi pemandangan sektor informal yang sangat memprihatinkan di rumah-rumah bedeng, di tepi-tepi sungai, selam yang kumuh, kemudian di jembatan itu juga harus menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan mereka ini nothing tulus, mereka sudah tidak punya apa-apa, dan ketika di masa pandemi mereka gambling with the state, mereka berjudi dengan negara, karena kalau pulang ya bagaimana, kalau bertahan di situ tidak ada jaminan, tidak ada pekerjaan, dan akhirnya mereka pulang juga gitu. Ya, jadi ini itu justru yang paling mengkhawatirkan itu rakyat jelata yang di kota. Kalau rakyat jelata di desa aja masih ada pertolongan ya, mekanisme resiprositas sosial dalam kondisi yang terbatas pun orang masih bisa hidup tenang meskipun sangat terbatas. Dan rakyat jelita yang di kota yang kemudian mereka pulang kampung itu juga bisa ditolong dengan baik oleh masyarakat desa. Yang artinya ini desa juga ikut menyelamatkan manusia yang tidak bisa ditolong dengan baik oleh negara. Nah, saya ingin mengatakan jika 3 perspektif pengertian tentang urbanisasi digabung, maka itu melahirkan satu kata, yaitu urbanisme. Urbanisme itu pandangan hidup, gaya hidup, ideologi, ekonomi, politik, dan kebijakan yang mengutamakan dan memperkuat kota dan perkotaan. Terus-menerus memperluas aglomerasi perkotaan untuk ruang dan mesin kapitalisme. Mengkonstruksi kota sebagai utopia kemajuan dan kekayaan. Menempatkan kota sebagai negara dalam negara yang mengendalikan, mendominasi seluruh daerah dan desa di seluruh penjuru negeri. Kota merupakan pusat dan aktor urbanisme. Dulu negara menciptakan kota, lalu kota juga menciptakan negara, memperkaya negara, dan sekarang kota itu mengatur negara, sekaligus menempatkan negara sebagai entitas dalam perkotaan global. Ini
Pendapat ini saya ambil dari Warren Magnuson tahun 2011. Dia menulis tentang Seeing Like the City, The Politics of Urbanism. Kota adalah agen dan arena neoliberalisme yang telah menghasilkan bukan negara kecil dan langsing gitu, yang dicita-citakan oleh neolib, ngomongnya begitu ya, negaranya kecil dan langsing gitu. Tapi sebenarnya mereka itu kontradiktif karena justru mengendaki negara pasar yang membengkak. Jadi big, yang kalau mereka nggak suka big government, yang suka itu big market. Ya. Jadi negaranya, pemerintahnya dikonstruksi sebagai industri maupun sebagai pasar yang membengkak melalui banyak campur tangan pemerintah. Ini saya mengambil dari Raymond Plan tahun 2010 ya. Dia menulis buku tentang The Neoliberal State. Ini kontradiksi neoliberal ya. Jadi artinya kalau di sebelumnya ya, itu kan ada konsep negara peraturan ya. Negara peraturan yang administratif. Artinya negara hukum itu bergeser menjadi peraturan. Tetapi kalau neoliberal ini mengendaki namanya negara pengatur atau regulatory state. Nanti suatu saat akan saya bahas juga ini regulatory state ini ya. Kali ini tidak berbicara tentang itu. Urbanisme itu mengkonstruksi hubungan kota dan desa dengan kerangka utopia kota. Utopia itu kebaikan atau kebaikan kota, dan distopia desa. Jadi desa itu dikonstruksi sebagai bodoh dan buruk. Seperti Karl Marx mengkonstruksi desa itu bodoh. Ya, ini sama dengan orang-orang zaman sekarang itu kalau melihat desa itu bodoh, malas, dan celemer atau suka mencuri gitu, sehingga perlu dijadikan sebagai objek pelatihan, objek pembinaan, objek pengawasan, pemeriksaan, bahkan caci maki. DNA urbanisme itu adalah anti desa. Jadi banyak orang mengatakan bahwa kaum urbanis itu kan mencita-citakan neoliberalisme ya, kebebasan, karena dengan kebebasan itu mereka bisa punya kekuasaan dan kekayaan yang besar, dan pada saat yang sama itu mereka menghambat ya pertumbuhan kekuatan lokal. Jadi lokal itu harus menjadi bagian dari integral nasional misalnya. Jadi istilahnya gitu ya, kepentingan nasional itu segala-galanya, dan kepentingan nasional itu sama dengan kepentingan kota. Ini ada satu tulisan yang menarik dari Monica Krauss tahun 2013. Menyebut urbanisme itu sebagai gejala imperialisme intelektual perkotaan yang memandang desa itu dari perspektif kota. Ya, jadi menurut dia, ini ya, kaum urbanis desa itu ya kolot dan tertinggal, kota itu modern dan maju. Dan pandangan ini tentu mengarahkan agar orang desa itu punya imajinasi berpandangan kota. Pergi ke kota, atau paling tidak itu desa itu harus dirubah menjadi perkotaan. Kalau enggak pindah ke kota ya kota itu dirubah, desa itu dirubah menjadi kota. Kaum urbanis itu merancang dan menjalankan pendidikan untuk membuat orang desa berhaluan kota, menjadi milenial yang tajir, mengabdi pada kepentingan kapitalisme. Pendidikan itu dirancang sedemikian rupa, ya, berorientasi pada market, dengan mass, dengan industri gitu ya, dan karena itu pendidikan itu menjadi brand drain, memfasilitasi mobilitas sosial orang desa, ya, yakni naik kelas dan pindah ke kota. Jadi ini pendidikan kita seperti itu. Di mana-mana, apalagi di zaman neolib sekarang ini orientasinya ke sana, sehingga intelektualisme itu
dimatikan, dibunuh secara pelan-pelan, digantikan dengan kerangka-kerangka standarisasi agar orang sekolah, kuliah itu berhaluan kota, berhaluan kapitalis global gitu. Nah, setelah menjadi urbanis, bekas orang-orang desa itu bersikap anti desa, meskipun kerap bersikap romantis dengan mengatakan saya ini orang desa. Urbanis selalu melakukan marginalisasi dan isolasi terhadap desa apabila berbicara tentang kepentingan lokal. Jadi cuma lip service saja. Artinya orang itu kalau melihat desa ya dengan objek tadi. Cukup diberikan objek proyek ya, yang barangkali nanti daya belinya, entrepreneurnya meningkat, gitu, produksinya meningkat, tapi struktur ekonomi politiknya timpang, dikuasai oleh orang kota, tidak pernah kesentuh. Jadi meskipun orang itu berproduksi ya nilai tukarnya tetap rendah. Orang bekerja keras menanam ketela ya hasilnya nggak seberapa gitu. Ya, jadi ini tengkulak, ada tengkulak yang bertingkat-tingkat, ada tengkulak lokal yang punya mata rantai dengan tengkulak kota, bahkan juga tengkulak global. Dan ini kalau untuk urusan kota dan modal yang dibungkus dengan sebutan kepentingan nasional, maka kaum urbanis akan melakukan eksploitasi terhadap desa. Ya, jadi desa itu ya hasil bumi dan tenaga kerja. Ini yang harus dieksploitasi. Ya. Jadi hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa merupakan modal dan alat produksi yang mereka ambil. Ya, ini kata David Harvey ini ya, menyebutnya sebagai urbanisasi kapital. Jadi urbanisasi kapital itu juga bicara itu ya, penghisapan hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa itu ke kota. Nah, tentu urbanisme ini mengandung paradoks yang serius. Kita bisa melihat tujuan-tujuannya, ya, kemudian dampaknya gitu. Yang pertama dari sisi tujuan, para pendukung urbanisasi ini kan mengatakan bahwa urbanisasi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini kalau para teknokrat seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani kan arahnya ke sana. Tahun lalu beliau berbicara, ya tahun 2019 yang lalu ya, bahwa urbanisasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi ini memang ada paradoks ya, misalnya kota itu kelebihan beban ya, dengan macet, banjir dan sebagainya. Dan karena itu lagi-lagi kota itu mengatur negara supaya negara itu mengeluarkan uang yang banyak untuk memperbaiki infrastruktur, baik itu jalan, perumahan dan sebagainya gitu ya. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai kota mengatur negara, bahwa kekuasaan itu tidak lagi ada di tangan negara, tapi secara de facto kota itu sangat mengatur. Ini ada paradoksnya ya, jadi artinya ini urbanisasi di Indonesia itu paling tinggi se-Asia, 4% ya, dan tahun ini sudah 56%. Lalu Menteri Sri Mulyani itu punya visi tahun 2025 itu 68%. Tentu ini dalam pengertian aglomerasi perkotaan ya, perluasan perkotaan ke desa. Ya, jadi ini visinya beda dengan presiden. Di satu sisi kalau teknokrat itu menggenjot urbanisasi, tentu urbanisasi ini harus didukung dengan infrastruktur kota. Ini ciri khas ekonom begitu ya. Sebaliknya presiden itu mengendaki ruralisasi. Jadi nggak ketemu ini antara dua haluan ini. Nanti ilmunya juga nggak ketemu. Nah, ilmu kan juga kontestasi, makanya kan ini bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi politik pengetahuan. Antara politik pengetahuan yang mendukung urbanisme,
termasuk yang bicara kota sosial, kota berkelanjutan itu kan artinya ya meskipun berangkat dari paradoks urbanisme, tapi pada akhirnya ya bagaimana kota itu diperbaiki sedemikian rupa. Jadi mereka nggak mikir tentang desa, tapi yang dipikir ya kota. Nanti segala energi, kebijakan, uang itu ditumpah ruahkan di situ supaya kota itu secara ekonomi kaya raya dan secara sosial, secara ekologis itu ramah dan berkelanjutan. Intinya sebenarnya ke sana gitu. Nah, tujuan dari urbanisasi itu yang diidam-idamkan oleh para ekonom itu tidak terjadi. Misalnya begini, Cina dengan urbanisasi 1% itu menghasilkan GDP 3%. Kemudian Asia Pasifik dan Asia Timur itu 1% urbanisasi menghasilkan 2,7% GDP. Sementara Indonesia 1% urbanisasi hanya menghasilkan 1,4% GDP. Itu kan kalkulasi konvensional ya, nggak apa-apa itu ilmu mereka memang begitu. Tetapi kan ini tujuan-tujuan ini saja tidak sampai gitu ya, tidak tercapai. Dan mengapa saya nggak tahu. Saya nggak tahu, biar itu urusan ekonom untuk menjelaskan mengapa urbanisasi di Indonesia yang paling tinggi itu ternyata mempunyai sumbangan GDP yang paling rendah dibanding negara-negara lain. Itu satu hal. Hal lain toh kalau GDP itu meningkat, tapi kan yang menikmati siapa coba? Kan bukan rakyat jelata yang menikmati, tapi rakyat jelita. Dan itu pun untuk menopang pertumbuhan itu tadi, ya, tentu kan ini harus kota sentris lagi. Ya, Jawa sentris lagi. Artinya negara harus mengeluarkan uang yang besar untuk memperbaiki urbanisasi, memperbaiki kota supaya di satu sisi sumbangan urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar dan sekaligus secara sosial, secara ekologis itu lebih ramah dan berkelanjutan. Jadi ini artinya poin ini yang harus terus menerus ini, tapi jarang orang melihat di situ ya, karena kalau orang ngomong kota sosial, kota keberlanjutan itu ya itu penting lah untuk ini, tetapi kenapa harus ke situ semua itu. Jadi kan ini berbeda dengan pikiran-pikiran tentang Indonesia sentris, bahwa Indonesia itu ada di daerah, ada di desa gitu ya. Itu yang pertama ya, jadi urbanisasi itu gagal mencapai tujuan ekonominya. Kemudian yang kedua ya paradoks itu tadi, ya, yang tadi sudah saya sampaikan tentang kumuh, polusi, macet, ketimpangan ekonomi, peledakan kaum miskin kota dan lain-lain ya. Itu yang namanya disebut sebagai namanya implosi ya, ledakan ke dalam di kota gitu. Dan tentu ini implosi ini akan mendorong ya, namanya implosi tadi ya, mohon maaf, implosi akan mendorong eksplosi ya, perluasan ya. Jadi nanti kota akan bergerak memperluas sampai ke desa, dan tentu ini belum tentu juga, karena nanti eksplosi ini belum tentu nanti dinikmati oleh orang-orang desa. Jadi ini karena penuh sesaknya kota, akhirnya eksplosi itu atau aglomerasi perkotaan itu semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi, bukan untuk kemakmuran rakyat jelata yang ada di desa. Dan pada titik ini, ahli terkemuka pembangunan sosial James Midgley tahun 95 mengatakan paradoks urbanisasi dalam bentuk pemiskinan desa dan pembusukan kota. Oleh karena itu ini yang perlu dilawan ya, perlu ditantang ya.
Jadi urbanisasi yang menciptakan dua sisi, ya, pedang bermata dua gitu. Di satu sisi dia menciptakan pembusukan kota dan di satu sisi menciptakan pemiskinan desa. Dan pembusukan kota itu adalah implosi gitu ya. Dan di sisi lain pemiskinan desa itu merupakan dampak dari eksplosi, ledakan keluar. Jadi ini semacam paradoks gitu ya, dan tentu ini terus-menerus akan berkembang, apalagi kalau visi urbanisasi itu terus digenjot gitu ya. Dan silakan aja kalau yang berpikir tentang kota sentris, kota sosial, ini banyak ahli-ahli perkotaan yang rajin berbicara tentang urban governance, urban management, urban development, urban yang lain ya, silakan. Tetapi kita dari pinggir, dari desa itu kita harus reclaim the state, merebut negara, supaya negara itu tidak hanya melayani kota, tapi hidup di desa, di pelosok itu penting. Jadi negara perlu direbut untuk mengarah pada kehidupan desa. Dan itu menjadi bagian dari yang namanya Indonesia sentris. Platform Indonesia sentris itu dapat kita tempuh dengan ruralisasi. Karena itu urbanisasi harus digeser ke ruralisasi. Biarkan aja kalau kota mau memperbaiki diri ya dengan modal mereka. Jadi jangan sampai ini kaum kapitalis global itu dengan cara mengatur merogoh uang negara untuk ke sana. Jadi uang negara ini perlu diredistribusi nih, ya, perlu diredistribusi ke desa-desa, tapi bukan hanya untuk proyek ya, bukan hanya untuk meningkatkan daya beli, bukan hanya untuk merawat ekonomi konsumtif, tetapi memang harus ekonomi produktif. Satu, ekonomi produktif, dan kedua memang harus menjadi milik orang lokal. Bukan memfasilitasi orang global, tapi pertumbuhan hanya dinikmati mereka, tapi lagi-lagi eksploitasi itu menciptakan ketimpangan dengan kerangka perluasan kota. Jadi secara simpel begini. Jadi artinya ruralisasi ini bukan sekedar orang pulang kampung tadi ya. Itu pintu masuk pulang kampung itu. Tetapi sama kita berpikir secara antitesis dari kota. Artinya ya kalau urbanisasi itu ada pembentukan kota, ya ruralisasi itu pembentukan desa itu sebagai basis kehidupan dan penghidupan yang lebih layak. Tentu situasi yang subsistensi ini fakta gitu ya, dengan kata James Scott dengan moral ekonomi, tetapi tentu saja orang desa itu juga pengen makmur, sama sebenarnya. Tetapi karena situasi yang serba terbatas kan orang itu berserah diri dengan kerangka ekonomi moral, atau dalam bahasa Clifford Geertz itu berbagi kemiskinan. Sebenarnya pengen kaya, tetapi ya sudah tidak kuasa, tidak punya kuasa untuk itu ya. Karena itu kekuasaan desa itu menjadi penting. Kalau kita mengikuti Michael Lipton itu ya. Dan artinya begini, kalau kita melakukan pembentukan desa ini bukan hanya wilayah administratif ya. Itu penting, tapi yang jauh lebih penting kita ini berpikir tentang apa yang disebut dengan Michael Wood itu, ada desa itu, perdesaan itu sebagai ruang lokalitas. Jadi lokalitas ini penting, misalnya soal identitas, soal institusi. Ini untuk mengingatkan agar orang yang masuk ke desa itu tidak melihat bahwa desa itu sebagai kertas putih yang kosong lalu diorak-orek dari Jakarta, bukan begitu. Melihat
desa bukan hanya dari sisi ekonomi yang di sana ada komoditas unggulan, bukan begitu nalarnya, tetapi harus dilihat dulu di sana itu ada lokalitas yang hidup, yang sudah lama. Bahkan sebelum ada negara hutan, ada negara kebun hadir itu mereka sudah ada. Yang itu sebenarnya seperti negara kebun, negara tambang, negara hutan, atau negara yang lain-lain gitu ya, yang masuk ke desa dengan investasi atau atas nama kepentingan nasional ini kan sebenarnya menciptakan apa yang disebut oleh Nancy Pelosi itu hutan kaya rakyat melarat. Hutannya kaya gitu ya, tapi kekayaan itu kan bukan milik rakyat setempat. Jadi itu nalar yang mengabaikan lokalitas. Jadi sekarang kan terus menerus pikirannya hanya kalau nggak proyek ya, kalau nggak proyek ya itu tadi investasi yang berujung melakukan eksploitasi. Kemudian yang kedua yang dipikirkan oleh Michael Wood itu adalah life, kehidupan dan penghidupan. Ini yang mengalami krisis ya, di desa mengalami krisis, dan karena itu cara kita memandang desa itu bukan hanya dari sisi proyek, dari sisi administrasi atau pemerintahan yang administratif begitu, tapi melihat desa juga harus dengan ini kehidupan dong ya. Yang ini akan menjadi basis untuk kemakmuran, dan kehidupan kemakmuran itu lagi-lagi tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan merawat daya beli atau dengan pola ekonomi konsumtif, bukan pula dengan ekonomi yang eksploitatif ekstraktif, tapi dengan ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang desa. Dan ketiga apa yang disampaikan oleh Michael Wood adalah representasi. Ini penting ya, representasi desa ini. Jadi kalau misalnya saya mengatakan begini, negosiasi, jadi artinya ruang-ruang negosiasi antara petani dengan tengkulak itu penting. Desa juga bisa melakukan peran di situ, gitu. Jadi artinya kekuasaan desa menjadi penting, termasuk di dalam mengkonsolidasi petani, peternak, atau rakyat jelata itu dengan kekuatan modal. Karena itu ketika kita berbicara tentang pembangunan kawasan perdesaan, atau istilahnya membangun desa itu, jangan hanya bicara tentang tata ruang, ya, bicara tentang komoditas, itu sebenarnya enggak, ya itu hanya proyek aja itu. Ya. Jadi tidak menghadirkan tadi ya lokalitas, kehidupan, dan yang ketiga representasi. Karena itu dalam tulisan-tulisan yang dulu saya mengatakan bahwa pembangunan perdesaan itu menjadi penting. Ya, nantinya ini kan ada kerangka desa membangun dan ada membangun desa. Jadi desa membangun itu sebagai landasan untuk kepentingan masyarakat setempat, tetapi kita tidak boleh mengisolasi desa itu dengan upaya desa membangun itu. Nanti desa akan terjerembab pada kemiskinan kalau diisolasi dari pembangunan perdesaan. Nah sebaliknya pembangunan perdesaan itu juga menjadi pendekatan yang pertama memeratakan pembangunan. Ini yang bisa dilakukan oleh negara ya. Lalu yang kedua memperkuat desa dengan cara kerjasama desa dengan para pihak, termasuk kerjasama antar desa dengan pihak korporasi misalnya. Jadi artinya bukan hanya sekedar investasi yang kemudian membawa efek tetesan ke bawah gitu, tapi shareholding ini penting. Ya, ini sebenarnya ada dalam platform dulu 5 tahun yang lalu, tapi belum tergarap dengan baik. Sekarang dibiarkan aja. Ya, kemudian yang ketiga ya kita memperkuasakan. Ada petani, ada nelayan, ada peternak. Jadi ini 3 ini penting untuk menjadi kunci dalam ruralisasi. Nah, ruralisasi memang bisa by
desain bisa by nature, secara alamiah dan rekayasa ya. Secara alamiah bukan berarti tidak ada tindakan, bukan begitu, tapi maksud saya itu bukan diproyekkan sedemikian rupa ya. Kemudian ada kerangka logisnya, ada definisi, ada indikator, ada standarisasi, ada target, ada kelompok sasaran. Itu saya nggak percaya dengan rekayasa proyek semacam itu. Saya tidak percaya. Ya. Jadi kalaupun itu ada rekayasa, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita punya kebijakan untuk memperbesar kekuasaan. Jadi empowerment itu harus dimaknai sebagai kekuasaan, bukan hanya daya. Saya percaya bahwa desa, kerjasama antar desa itu kalau punya kekuasaan, mereka akan menggunakan dan mencari pengetahuan untuk digunakan dalam rangka menjalankan kekuasaan. Tetapi kalau desa, antar desa itu diberikan pengetahuan tanpa kekuasaan itu hanya menimbulkan ketidakpedulian. Jadi kalau pemberdayaan ini kan bias pada sisi kemampuan, pada sisi daya, tapi mau mengabaikan kekuasaan. Lagi-lagi jadi objek, dan Presiden ini sudah menyindir sudah lama bahwa pemberdayaan itu adalah sebuah kata yang bersayap. Ya, ditunggangi aja untuk proyek sebenarnya ya, dan itu nggak menarik sebenarnya pemberdayaan itu. Nah, yang pertama begini ya, kalau kita mau rekayasa itu pada level kebijakan, dan kebijakan ini kekuasaan, kita juga bisa berpikir institusi. Jadi bukan sesuatu yang teknis ya, rekayasa bukan yang teknis. Jadi satu pengembangan yang kerap saya sampaikan, ini butuh korporasi rakyat, konsolidasi desa, dan proteksi negara. Itu kan syarat akan kebijakan dan tindakan politik ini. Korporasi rakyat itu bisa serikat petani, nelayan, bisa juga koperasi ya. Kita berkooperasi bukan berarti mengisolasi diri, enggak, tanpa keterlibatan negara. Memang kalau keterlibatan negara pada zaman Orde Baru dengan membentuk lalu memangku KUD, ya salah. Ya, itu namanya imposisi atau intervensi. Yang kita butuhkan ya kebijakan sebenarnya, proteksi. Kalaupun nanti uluran tangan ya harus kita lihat. Artinya bukan dengan cara-cara yang populis semata, yang hanya memberi tapi tidak melindungi. Jadi hanya membantu tapi tidak menolong. Itu korporasi rakyat nanti dikonsolidasikan. Desa itu mengkonsolidasi. Karena itu pikiran saya tentang BUMDesa, tentang badan usaha milik desa bersama itu dalam kerangka untuk mengkonsolidasi produsen-produsen pertama ini supaya mereka juga diproteksi dari jeratan rentenir, tengkulak dan sebagainya. Dan kemudian ini proteksi negara. Ya, jadi proteksi negara yang kecil-kecilan ya model bela beli ala Kulon Progo ya. Jadi produk-produk dari entah kerajinan lokal, kemudian dari petani, perajin itu dikonsolidasi oleh desa, lalu bisa juga dibeli oleh pemerintah daerah. Ya ini contoh, atau ada banyak pengalaman bagaimana usaha kopi itu dikembangbiakkan, dipromosikan oleh pemerintah daerah misalnya ya. Dan saya kira pengalaman ini cukup banyak dan penting juga untuk melihat alur tadi ya, antara korporasi rakyat, konsolidasi desa, dan proteksi negara. Dan saya juga punya contoh yang lain bagaimana pertumbuhan ini ya, rekayasa itu model yang sering berkembang namanya konsep agropolitan yang pernah disampaikan oleh John Friedman ya tahun 75 itu. Jadi dia melihat kembali ya. Jadi ini termasuk pembangunan alternatif ya, pembangunan alternatif yang berbeda dengan
urbanisasi. Jadi dia bilang, John Friedman itu bilang bahwa agropolitan itu kota di ladang, tapi bukan dalam pengertian aglomerasi perkotaan atau perluasan kota, tetapi ini digerakkan secara lokal dengan perencanaan radical planning ya, bukan perencanaan yang konvensional, yang proyek yang terpusat, lalu orang Jakarta itu rame-rame datang ke daerah gitu ya. Jadi ini harus dipadukan dengan desentralisasi dan demokrasi lokal maupun partisipasi. Ini artinya jadi terkait dengan representasi, termasuk kehadiran desa itu di situ penting. Artinya kalau kita ngomong agropolitan itu bukan hanya ngomong tentang komoditas seperti yang selama ini terjadi. Dan ada banyak penelitian menunjukkan bahwa proyek agropolitan yang sudah berjalan tahun-tahun 2002 sampai sekarang itu ya tidak membuahkan apapun, ya kecil sekali lah daya anggotnya. Ya karena itu ini kalau kita mau agropolitan ya kita kembali ke teorinya John Friedman gitu, bukan sekedar proyek, tapi ini sebenarnya kekuasaan gitu. Misalnya begini, ini pada sebuah artikel tahun 85, John Friedman itu mengatakan begini, dia dengan argumen politik. Strategi agropolitan melibatkan pelimpahan kekuasaan yang substansial ke unit-unit teritorial kecil dalam sistem keseluruhan pemerintahan dan masyarakat. Devolusi dalam agropolitan perlu dipertimbangkan dalam hal argumen politik, ekologi, dan teknis administratif. Sebagai strategi politik, pengembangan agropolitan memerlukan komitmen sebagian elit nasional dan ini mungkin sulit diperoleh. Strategi alternatif di sisi lain, walaupun mungkin berhasil ketika diukur dalam hal produksi, tidak mungkin melibatkan lebih dari sebagian kecil populasi petani. Pilihan politik membentang antara perencanaan untuk kesetaraan dan penentuan nasib sendiri politik di tingkat terendah pemerintahan teritorial atau perencanaan untuk ketidaksetaraan dan autokrasi politik. Jadi percuma saja kalau ini agropolitan dikemas sebagai proyek terpusat ya. Kan nanti kalau yang proyek-proyek itu kan pada akhirnya hanya istilah saya itu bisa istana pasir, bisa juga menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Di balik program itu ada rente ya, ada rente. Nah, saya ingin mengatakan ini ada banyak riset ya yang saya sudah identifikasi di mana-mana ya. Jadi artinya tidak begitu berdampak besar. Nah lalu saya mau mengatakan yang natural, by nature, by alamiah. Alamiah itu bukan berarti tidak ada tindakan, bukan gitu. Tetapi maksud saya itu lebih kontekstual. Bukan proyek yang deduktif, yang dirancang, dijalankan secara terpusat dari Jakarta. Itu pengalaman Jepara ya, pengalaman Jepara. Jepara ini unik ini sebagai kabupaten yang termasuk paling makmur di Jawa Tengah ya. Tingkat kemiskinannya paling rendah. Bagus tuh. Jadi artinya ini kita bisa jadikan contoh. Ada beberapa studi ya, studi yang menonjol itu ditulis oleh si namanya James Killer, Developing Jepara. Dia pakai konsep the powerhouse state ya. Jadi artinya gini, ini studi zaman Orde Baru ya. Jadi artinya Jepara itu punya otonomi ya. Meskipun dulu semua tempat itu bisa dikontrol secara terpusat oleh Orde Baru, tetapi Jepara itu punya kemampuan negosiasi atau mengembangkan diri sendiri lebih berdaulat ya. Dengan basis ekonomi mebel yang itu terkait antara desa dan perkotaan.
Kalau bahasa teknokrasinya itu namanya urban rural linkage gitu ya. Tapi itu terkait, dan kemudian yang kedua ya punya otonomi politik sendiri gitu. Jadi meskipun Jawa Tengah itu kuningisasi itu yang sangat dahsyat pada waktu itu, tapi Jepara tetap bisa bertahan hijaunya gitu. Jadi kekuatan ulama, santri, desa, mebel ini menjadi satu cerita yang menarik sehingga Jepara itu bisa punya powerhouse state ya. Jadi di bahasa Indonesia kan agak susah, tetapi maknanya ya punya kekuatan yang otonom gitu. Jadi itu, dan kemudian juga ada cerita yang lain, misalnya di Poliwali Mandar itu ada Kecamatan Wonomulyo. Itu kan dulu ceritanya tahun 37 ada kolonisasi ya, orang-orang dari Jawa ini, dari berbagai kabupaten itu dikirim ke sana. Ngeri ya. Saya nggak tahu apakah dulu pakai jatah hidup, tetapi dari cerita mereka itu datang situ hutan belantara, mereka berjuang selama 10 tahun dan baru merasakan hasilnya. Tahun 47 mereka merasakan hasilnya. Tapi setelah itu ada Permesta, ada PKI, hidup mereka sengsara selama 20 tahun, dari 47 sampai 67. Nah, setelah 67 ke sini itu luar biasa. Mereka memperoleh apa namanya. Jadi artinya pertumbuhan lokal ya, borjuis lokal itu tumbuh sedemikian rupa. Wonomulyo itu sebagai kota yang paling ramai lah. Mungkin paling ramai di antara kota-kota yang lain di Sulawesi Barat sekarang. Itu artinya ruralisasi ya, ruralisasi. Jadi artinya kita bisa by design, juga bisa by nature gitu. Tapi penting untuk kita kembali pada prinsip yang disampaikan oleh John Friedman. Jadi kalau mau agropolitan ya sesuai dengan prinsip desentralisasi, demokrasi dan juga partisipasi maupun representasi desa. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti tentu ini akan saya review kembali, nanti beberapa poin yang itu bisa diperdalam. Tapi diskursus tentang ruralisasi ini menurut saya harus terus-menerus untuk dikembangkan, diramekan untuk menantang ya, paradoks kontradiksi urbanisme yang itu menjadi gaya hidup, pandangan hidup bagi kaum urbanis di perkotaan baik nasional maupun global gitu. Terima kasih.